Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renal Krisdianto. Saya dari IK5. Saya dari kelompok 2 filsafat ilmu tentang metateori. Di sini saya akan menjelaskan metateori. Apakah itu metateori? Metateori merupakan filsafat yang berhubungan erat dengan pengertian paradigma. Maka metateori bisa dikatakan bagian dari proses pengembangan dan pemikiran. Begitu pula, Ryuk mengartikan bahwa metateori lebih luas dari teori, tetapi lebih sempit dari paradigma. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena paradigma itu merupakan kesepakatan yang melibatkan seluruh komunitas ilmuwan di bidang tertentu. Sementara metateori lebih ke asumsi-asumsi spesifik yang diambil seorang peneliti terhadap fenomena yang hendak teliti. Metateori adalah satu bidang yang mendeskripsikan persamaan-persamaan dan perbedaan-bedaan di antara teori-teori dengan memakai 3 tema. Di antaranya yaitu epistemologi atau tentang pengetahuan yang benar dan cara memakainya, ontologi dan aksiologi tentang nilai-nilai. Nah, dalam pelaksanaannya metateori memakai 3 tema besar. Yang pertama ada yang disebut dengan ontologi, yang kedua ada yang disebut dengan epistemologi, dan yang ketiga yaitu aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi itu berbicara atau mengkaji mengenai hakikat realitas. Jadi adanya suatu keberadaan begitu. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi berbicara mengenai hakikat pengetahuan, berbicara tentang bagaimana suatu keberadaan itu ada. Yang ketiga, tema besar yang dipakai yaitu ada aksiologi, berbicara mengenai peran nilai atau kebermanfaatan. Kita berbicara yang tema besar yang pertama dulu, yaitu ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos berarti ada dan logos yang mempunyai arti ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu mengenai keberadaan, di mana ontologi itu sendiri hadir atau populer tatkala Plato mengenalkan konsep idea, di mana Plato menganggap bahwa suatu hakikat pada dasarnya adalah sesuatu yang ada dalam kepala kita, yang ada dalam idea kita. Contohnya kita ingin membangun sebuah rumah. Nah, rumah tersebut apa yang ada dalam pikiran kita sebelum direalisasikan, sebelum dibuktikan dengan bangunan yang kita bangun sebagai rumah tersebut begitu. Jadi segala sesuatu hakikat pada dasarnya ada dalam idea kita, dalam pikiran kita. Konsep Plato berpandangan seperti itu. Nah, ontologi. Pertanyaan tentang ontologi membicarakan sifat dari fenomena yang kita bicarakan dalam keilmuan kata-kata apa dalam pembentukan teori. Jadi ontologi dalam kajiannya itu membicarakan atau mempertanyakan mengenai apa, mengenai hakikat apa. Jadi kalau metateori dalam kaitannya dengan ontologi ini, berarti teori ini apa namanya begitu. Lalu hubungannya dengan teori-teori lain seperti apa begitu. Sebuah ontologi teori sosial bisa menjadi realistis dengan memposisikan sebuah realitas yang sukar dan solid dari objek-objek ilmu alam dan ilmu sosial. Yang kedua ada yang disebut dengan epistemologi. Tema besar yang kedua itu epistemologi. Epistemologi juga berasal dari bahasa Yunani, dari kata episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu. Jadi dapat diartikan epistemologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai pengetahuan. Nah, penelitian epistemologis dalam filosofi mencakup pertanyaan seperti penciptaan dan pertumbuhan pengetahuan. Pondasi-pondasi epistemologis meliputi sebuah ide teoris tentang apa pengetahuan dan bagaimana pengetahuan dapat disusun dalam dunia sosial.
Jadi singkatnya atau secara sederhananya, epistemologi ini berbicara mengenai bagaimana suatu teori itu terbentuk gitu. Jadi dasar-dasar dari suatu teori yang ada itu kenapa alasannya bisa menjadi sebuah teori. Nah, mempertanyakan hal itu kalau dalam eh, konteks epistemologinya. Menurut objektivis, pengetahuan harus terdiri dari pernyataan kausal tentang dunia sosial dan harus dihasilkan melalui usaha dari sebuah komunitas. Sebuah komunitas ilmuwan menggunakan metode-metode ilmiah yang ditetapkan. Sedangkan menurut subjektivis, pengetahuan disituasikan dengan keadaan lokal dan dengan demikian harus diperoleh melalui pengalaman atau melalui interaksi yang dikembangkan dengan orang-orang yang mengerti. Dalam kasus lain contohnya, dalam konteks epistemologi, orang-orang empirisme dan rasionalisme itu berbeda pandangan, berbeda pendapat mengenai hakikat kebenaran. Orang-orang empirisme bahwa berpendapat bahwa kebenaran itu hanya dapat dicapai dengan panca indera, sedangkan orang-orang rasionalisme kebenaran itu apa yang ada dalam pikiran kita, kepala kita gitu. Apa yang menjadi yang dipikirkan oleh kita itu adalah sebuah kebenaran. Nah, epistemologi itu berbicara mengenai bagaimana suatu pengetahuan itu ada, seperti itu. Dalam kaitannya dengan metateori berarti epistemologi mempertanyakan suatu teori itu dasarnya seperti apa sehingga menjadi ada, begitu. Yang terakhir, tema besar yang terakhir ada yang namanya aksiologi. Aksiologi juga berasal dari bahasa Yunani, yakni aksio dan logos. Aksio berarti nilai dan logos yaitu ilmu. Jadi bisa diartikan aksiologi itu ilmu mengenai tentang nilai. Aksiologi atau penelitian nilai, pandangan klasik ilmiah dari topik ini adalah bahwa nilai tidak boleh berperan dalam praktik peneliti. Ada beberapa pendapat dan salah satunya pendapat menurut Phillips dan Miller tahun 2002. Ilmuwan yang menganut pandangan ini percaya bahwa ilmu pengetahuan sosial harus menghapus nilai, karena jika membiarkan celah untuk masuknya nilai, maka objektivitas akan hilang. Melalui celah yang sama, salah satu sudut pandang menyatakan bahwa peran nilai dalam penelitian sosial bisa dipilih dengan membedakan di antara beragam jenis nilai dan aspek yang berbeda dari proses ilmiah. Misalnya, George Howard dalam Miller tahun 2002 membedakan antara no epistemic, yaitu emosi, moral, dan nilai etis, dengan nilai epistemik, yaitu nilai mengenai apa yang mencakup teori dan penelitian yang baik. Argumen yang sama dibuat dengan membedakan antara konteks penemuan, di mana masalah penelitian dipilih dan dirumuskan, serta konteks justifikasi, di mana hipotesis penelitian diperiksa, diuji, dan dievaluasi secara kritis. Kesimpulannya mengenai 3 tema besar yang dipakai dalam metateori, yakni ontologi, aksiologi, dan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yakni ontologi berbicara mengenai teori apa yang hendak dikaji. Yang kedua ada epistemologi, yakni membicarakan mengenai bagaimana teori itu bisa ada, dasarnya seperti apa. Dan juga yang terakhir ada aksiologi yang membicarakan mengenai kenapa teori ini harus ada, jadi manfaatnya seperti apa. Perkenalkan, nama saya Saifullah, saya dari IKA 9 dari kelompok metateori. Di sini saya akan menjelaskan apa itu filsafat ilmu. Yaitu filsafat ilmu itu adalah cabang pemikiran filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Nah, materi dasar yang dipelajari adalah dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu, baik ilmu alam, ilmu sosial, maupun ilmu humaniora. Setiap ilmu selalu berkenaan dengan bidang epistemologi dan ontologi, yang dimana epistemologi dan ontologi itu sudah dijelaskan mungkin oleh teman-teman saya. Langsung saja
Mungkin untuk penjelasan lainnya yaitu jadi filsafat ilmu berusaha menjelaskan masalah-masalah seperti pernyataan tentang konsep apa dan bagaimana yang disebut ilmiah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan serta memanfaatkan kebenaran terhadap fenomena alamiah secara meyakinkan, bagaimana ilmuwan atau peneliti ilmiah dapat menentukan validitas dari informasi. Basis rasional dalam memformulasikan dan menggunakan metode ilmiah. Macam-macam penalaran yang dapat digunakan mendapatkan kesimpulan, serta implikasi metode dan model ilmiah terhadap masyarakat dan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai filsafat ilmu. Mungkin untuk keseluruhannya mohon maaf apabila dari kelompok kami itu banyak kesalahan dan kekurangan ataupun ada tutur kata yang kurang tertata ataupun ada ucapan yang kurang santun. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.